Baik, mari kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Jadi hari ini ada di chapter ke-7 dan yang akan kita pelajari ini adalah kelas kata yang terakhir ya. Jadi ada 7 kelas kata yang perlu kita ketahui untuk bisa mengerjakan atau melakukan strategi untuk mengerjakan soal tertentu seperti itu. Nah, tapi kita review sedikit dulu. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir, maksudnya hari kemarin ya, hari terakhir yang kita ketemu itu, kita sudah belajar mengenai sentencing atau caranya membuat kalimat. Kalimat itu wajib punya yang namanya subjek dan predikat, oke? Kemudian subjek dan predikat di dalam kalimat itu boleh itu lebih dari satu. Tapi ada syaratnya. Kalau ada subjek predikat lebih dari satu, maka nanti kita membutuhkan yang namanya conjunction atau kata hubung, right? Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan ada penanda inversi di paling depan kalimat atau di sebelumnya subjek predikat ya, maka subjek predikatnya harus dibalik. Kemudian kalau teman-teman mencari subjek predikat menemukan penanda double komparatif, caranya bilang semakin A semakin B, yaitu the more, maka carikan gandengannya dulu yang satunya yaitu the more yang satunya, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dicek secara sentencing, ternyata teman-teman tidak menemukan kesalahan apapun, berarti masalahnya bukan di sentencing atau bukan di kalimat, tapi masalahnya di phrasing atau caranya membuat frase ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk pembuatan frase yang pertama kemarin kita pelajari adalah frase yang tepatnya di subjek atau objek. Maksudnya, kadang ada di soal structure TOEFL itu yang menanyakan yang atau yang dihilangkan itu adalah bagian dari penjelas kata benda atau bagian dari subjek atau objek ya, yaitu yang bisa menjelaskan kata benda. Jadi kalau teman-teman sudah dicek sentencing-nya nggak ada masalah, kemudian titik-titiknya itu berada di sebelumnya kata benda, entah di subjek, entah di objek. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat ya atau adjektif. Nah, kemudian adjektif sendiri itu jenisnya dibagi ke dalam 3 jenis ya atau 3 bagian. Yaitu determiner itu adalah jenis adjektif yang selalu butuh kata benda, ada juga adjektif yang deskriptif itu boleh tanpa kata benda, dan yang terakhir namanya noun adjunct atau noun adjektif. Nah, ini sudah diurutkan ya, teman-teman. Jadi dari yang paling awal semakin mundur ke belakang sampai akhir itu dia sudah kita urutkan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, untuk contoh soal mengenai kata sifat seperti ini. Jadi caranya teman-teman cari dulu predikat, di situ ada is, subjeknya adalah skeleton, kemudian tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, tidak ada predikat juga. Nah, kalimat artinya sudah lengkap teman-teman, satu subjek, satu predikat. Nah, titik-titik berada di depan, di sebelumnya subjek skeleton, berarti itu tempatnya kata sifat ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, the skeleton of an insect is on the outside of its body. Kalau diartikan, kerangka dari seekor serangga berada di luar tubuh mereka atau tubuhnya. Gitu. Kalau yang alpha itu salahnya karena dia ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang bravo kebalikannya ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi. Yang Charlie ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction seperti itu. Nah, kita hari ini akan lanjut ke jenis phrasing yang terakhir, yaitu bukan phrasing yang terakhir, tapi kelas kata yang terakhir, teman-teman, yaitu keterangan atau adverb. Nah, tapi sebelumnya mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan, teman-teman. Aku mau nanya, Sir. Boleh, Miss, silakan. Ya, kalau none itu masuk dalam adjektif yang determiner bukan? None. Sorry, gimana pertanyaannya? Kalau none, kayak Tulisannya nothing, gimana? none, Oke. N-O-N-E. Nah, untuk kelas Itu kata sebenarnya masuk teman-teman, ke adjektif determiner kah? jawabannya bukan, Miss. Jadi Oh, non bukan. itu bukan. Iya. Tapi itu kan jumlah ya, menunjukkan jumlah. Betul. Jadi gini, jumlah itu bisa menjadi. Jadi kata sifat yang di determiner itu hati-hati teman-teman. Kadang mereka memiliki lebih dari satu kelas kata, ya. Contohnya kata misalnya kata apa ya? This. Nah, this itu bisa dia jadi kata sifat yang determiner. Contohnya adalah this book is thick, misalnya. Buku ini tebal. Nah, itu this-nya, thick. Nah, itu this-nya adalah kata sifat karena dia ketempelan sama kata benda book. Oke, subjeknya, kata bendanya di situ. Nah, tapi kalau this itu juga bisa berdiri sendiri. Contohnya, this is my book, misalnya. Nah, itu this-nya berdiri sendiri di subjek.
Tempatnya di sebelum predikat itu bukan adjektif karena adjektif nggak bisa jadi subjek ya. Nah, this-nya itu dia menjadi kata ganti. Karena memang kalau kita cek di kamus, kita lari ke kamus dulu ya. Sebentar, saya tadi sudah buka kamus belum? Oh, ternyata belum. Saya bukakan kamus dulu. Sebentar, LDOCE online. Sorry. Wait. LDOCE online. Nah, sebentar. Apakah layar teman-teman sudah pindah ke kamus atau belum? Sudah. Sudah ya, oke. Mari kita cari kata this, teman-teman. Nah, this itu kelas katanya bahkan dia di nomor 1. Dia bisa menjadi determiner, dia adjektif ya. Dia juga bisa menjadi pronoun atau kata ganti. Otomatis ini nanti pemakaiannya beda, kelas katanya aja beda ya. Kalau yang determiner dia selalu butuh kata benda setelahnya. Contohnya adalah, nah ini ya, these problems. These problems itu this-nya adalah kata sifat. Determiner dia ya, karena setelahnya ada kata benda. Contohnya lagi ada contohnya adalah this rate. Oke, setelahnya ada kata benda rate. Tingkatan kayak gitu ya. Kemudian satu lagi kita cari apakah nah this week. Minggu ini. Jadi ini kata sifat teman-teman this-nya. Karena setelahnya ada kata benda. Tapi kalau this itu setelahnya nggak ada kata bendanya, dia berdiri sini contohnya yang ini ya. This will be discussed in the next chapter. Ini akan dibahas di chapter berikutnya. Nah itu this-nya ini bukan kata sifat, dia adalah kata ganti. Sama, kalau kita cari kata non, kalau non bukan, non itu cuma satu kelas kata ya. Non. Jadi kalau teman-teman ingin tahu kelas kata suatu kata, itu bisa konsultasinya ke kamus. Oh ternyata ada lebih dari satu teman-teman. Karena kalau ada kata, terus di akhirnya itu ada tanda ininya ya, ada angkanya ini, artinya kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Oke, nah ini kelas kata pertama, dia adalah kata ganti atau pronoun. Kita cek apakah dia ternyata juga bisa menjadi keterangan. Jadi kelas kata keduanya dia bisa menjadi keterangan seperti itu. Contohnya adalah if the result is none to none itu sama kayak far, artinya tak ada apa-apanya gitu ya. Atau tidak seperti itu, mirip kayak not seperti itu kalau dia jadi adverb. Oke, tapi non itu kalau di TOEFL memang dipakainya lebih sering di pronoun karena ini bahasa formalnya kata-kata ganti. Jadi non itu bukan adjektif. Kalau dibilang adjektif bukan. Tapi kalau this tadi memang dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang satu kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, untuk bisa tahu kelas katanya apa aja, nah teman-teman harus konsultasinya ke kamus atau buka kamus supaya teman-teman tahu itu kelas katanya apa dan pastikan kamus yang teman-teman konsultasikan adalah kamus yang terpercaya. Contohnya kalau saya pakai kamus Longhorn ini yang bikin asli Amerika ya, bisa dibilang kalau di Indonesia ini KBBI-nya kayak gitu. Jadi bisa dipercaya kayak gitu. Jangan konsultasi ke kamus yang dua bahasa ya teman-teman. Contohnya U-Dictionary itu kan kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah itu yang bikin orang Cina. Orang Cina nggak ngomong bahasa Indonesia, terus bikin kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia kan agak apa namanya? Kadang nggak ada yang meleset juga nggak bisa dipercaya kayak gitu. Gimana dapat ya? Oke, sir. Thank you. Alright, oke. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut langsung ya ke chapter 7 yaitu mengenai kelas kata yang terakhir yaitu kata keterangan atau adverb. Nah, kata keterangan atau adverb ini adalah kelas kata yang paling tidak penting teman-teman di kalimat. Jadi maksudnya paling tidak penting itu dia ada nggak apa-apa. Dia nggak ada pun juga nggak apa-apa, kalimatnya nggak masalah. Seperti itu ya, makanya dibilang kelas kata yang paling nggak penting. Dan dia ini fungsinya ada, bisa dibilang sebenarnya fungsinya cuma satu. Namanya ada kata keterangan, dia menambahkan keterangan. Oke, menambahkan keterangan siapa? Nanti ya. Sekarang kita ke bentuknya dulu, teman-teman. Nah, kata keterangan atau adverb itu ada yang bentuknya itu murni atau asli. Kalau kita cek di kamus itu memang dia kata adverb atau kata keterangan. Contohnya teman-teman, misalnya adalah adverb of probability.
keterangan kemungkinan, caranya kita bilang mungkin dalam bahasa Inggris. Contohnya ada perhaps, ada possibly, ada probably, ada maybe yang gandeng ya, bukan maybe yang misah. Karena kalau maybe yang misah itu dia dua kata. Kata may, auxiliary, sama be itu juga verb juga. Jadi kalau gandeng itu satu kata, kalau pisah itu dua kata, seperti itu. Dia bukan keterangan kalau yang pisah ya. Kalau yang gandeng itu keterangan. Artinya mungkin teman-teman boleh cek di kamus, itu pasti kelas katanya adalah adverb. Seperti itu. Kemudian ada juga adverb of negation. Keterangan negatif bisa bilang gitu ya. Caranya kita bilang tidak atau bukan dalam bahasa Inggris yaitu not. Oke. Kemudian ada juga adverb of distinguishing. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan langsung artinya adalah keterangan pembeda. Nah, itu contohnya ada only artinya hanya, just hanya juga, even bahkan, especially terutama, exactly tepatnya, seperti itu. Kemudian ada adverb of degree, keterangan tingkatan atau intensity ya, intensitas ya, teman-teman. Contohnya ada really, sungguh-sungguh atau benar-benar atau sangat. Very itu juga sangat, extremely itu juga sangat, rather itu artinya agak, more itu artinya lebih, most itu artinya paling. Kemudian ada juga adverb of frequency yaitu keterangan frekuensi, seberapa sering suatu pekerjaan dilakukan gitu ya. Contohnya ada never, tidak pernah, seldom, jarang, usually, biasanya, often, sering, always, selalu. Kemudian ada juga adverb of manner, keterangan cara. Nah, keterangan cara ini umumnya atau biasanya ya, itu dia dibuat dari kata sifat, teman-teman. Jadi ada kata sifat, kemudian ditambahkan huruf ly belakangnya, itu nanti menjadi keterangan cara. Contohnya slow, itu kata sifat artinya lamban. Tapi kalau ada slowly, itu artinya dengan perlahan atau dengan pelan-pelan. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Seth mau nanya, Ya, Miss, silakan. itu yang pengertian adverb of degree itu tadi keterangan apa ya? Tingkatan, Miss. Tingkatan. Iya. Kalau yang nih, yang pertama, Seth, yang Negation, ya, yang probability, negation negatif, Miss. negation negatif. Oh, Iya. iya. Terima Nah, kasih. sebenarnya oke. Untuk teman-teman nama-nama ini sebenarnya nggak penting ya. Misal yang penting teman-teman tahu itu keterangan gitu aja. Jadi ini hanya untuk contoh saja dan untuk misalnya nih, adverb of probability bukan cuman ini, teman-teman. Pokoknya kalau idenya sama ini dan dicek itu keterangan berarti itu termasuk ke dalam adverb of probability. Adverb lah bisa dibilang gitu, keterangan gitu. Oke, ini aja untuk contoh aja karena adverb itu ada banyak sekali dan nggak akan habis kita bahas dalam satu pertemuan. Sedangkan kita harus mengejar pertemuan kita hanya sedikit atau terbatas gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan garis besar saja. Oke. Kemudian yang ketujuh ada adverb of place, keterangan tempat. Contohnya ada here di sini, there di sana. Dan yang kedelapan ada adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya now, sekarang, then, pada waktu itu, yesterday, kemarin, tomorrow, besok, dan seterusnya. Nah, tapi ada juga keterangan itu yang dia itu dibuat dari kelas kata lain, teman-teman. Yaitu kelas kata preposisi. Nah, untuk preposisi sendiri itu adalah kelas kata yang fungsinya dia itu hanya membentuk kata setelahnya atau objeknya, object of preposition, itu nanti akan dirubah menjadi keterangan. Jadi preposition plus noun atau preposition plus pronoun, intinya objeknya ya, itu nanti akan dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya untuk adverb yang dibuat dari preposition plus noun ini adalah misalnya adverb of manner. Jadi sama-sama keterangan cara, yang tadi nomor 6 ya, adverb of manner. Contohnya slowly, beautifully, well, joyfully itu. Nah, dibuat dari preposition juga bisa, keterangan cara atau keterangan alat ya. Contohnya ada on foot, dengan jalan kaki. Jadi kalau ada teman kita bertanya, how did you get here? Bagaimana caramu ke sini tadi? Kita jawabnya I get here on foot atau I came here on foot. Saya tadi ke sini jalan kaki. Seperti itu. Kemudian ada with a knife, dengan sebuah pisau, itu alat ya, like a diamond, seperti sebuah berlian, dan seterusnya. Jadi on, kemudian with, kemudian like itu adalah preposition yang mana dia hanya bisa fungsinya cuma satu kok. Dia hanya bisa merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan memang preposition ini apa namanya?
nggak bisa berdiri sendiri kalimat, dia hanya bisa merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Cuma preposition ya teman-teman, kelas kata yang bisa merubah kelas kata lain menjadi kelas kata yang lain, seperti itu. Nah kemudian ada adverb of place, contohnya ada at home, di rumah itu ada preposition at. Kemudian ada to the market, ke pasar atau menuju pasar. Contohnya lagi ada on the desk, di atas meja. Kemudian berikutnya ada adverb of time, keterangan waktu. Contohnya in 1993, di tahun 1993. Ada juga during World War I, semasa Perang Dunia I. Kemudian ada juga adverb of agent atau keterangan pelaku. Nah ini sebenarnya kita sudah kenalan di chapter ketiga teman-teman. Mengenai pasif ya. Nah di pasif itu biasanya setelahnya itu ada keterangan pelaku ini atau adverb of agent. Yang ada by-by-nya itu. Contohnya by the police, oleh para polisi. By him, oleh dia laki-laki. Seperti itu. Nah ini sebenarnya untuk yang di belakang itu saya nggak saya tebelin teman-teman. Karena sebenarnya itu nggak penting. Ya yang penting itu teman-teman bisa menganalogikan atau mengklasifikasikan kalau sebuah kata itu termasuknya ke kelas kata mana. Apakah kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata preposisi dan seterusnya. Oke. Intinya keterangan seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke fungsinya. Tadi kan ke bentuknya, ada yang asli keterangan, ada yang dibuat dari preposition lain. Nah, sekarang teman-teman, keterangan itu fungsinya cuma satu, yaitu menambahkan keterangan. Cuman yang ditambahi keterangan ini bisa semua bagian kalimat. Oke, jadi keterangan ini yang saya bilang tadi, yang kelas kata yang paling nggak penting ini, dia bisa menjelaskan hampir seluruh bagian kalimat. Nah, antara lain yang pertama dia menjelaskan predikat, dia juga bisa menjelaskan selain predikat. Kita bahas dulu tempatnya atau letaknya keterangan ketika dia menjelaskan predikat. Sebelum ke letaknya keterangan, ketika dia menjelaskan predikat, kita harus pahami dulu predikat di dalam bahasa Inggris, teman-teman, itu dibagi ke dalam 3 pilihan atau 3 opsi ya. Kadang ada predikat itu berupa to be verb 3 atau to be aja maksud saya, maaf teman-teman. Bukan to be verb 3 tapi to be aja, berdiri sendiri nggak ada verbnya. Nah itu namanya atau istilahnya adalah linking verb. Oke, yang to be itu. Nah untuk contohnya, untuk aturannya linking verb ya, linking verb ini tidak boleh dipisahkan dengan subjek. Oke, karena biasanya kalau di speaking dia itu disingkat teman-teman. Misalnya ada I sama am, itu am. Ada you sama are, jadinya your. Seperti itu. Nah nanti kalau tengah-tengahnya I sama am misalnya itu disempilin sesuatu, nanti jadi nggak bisa disingkat. Jadi kalau di speaking itu nanti jadi kepanjangan. Sedangkan teman-teman tahu sendiri, misalkan teman-teman pernah mendengarkan orang sana ngomong, itu mereka kalau ngomong disambung-sambung atau cepet gitu, disingkat-singkat juga seperti itu. Oke. Jadi alasan kenapa linking verb ini selalu nempel dengan subjek karena dia bisa disingkat dengan subjek. Nah, makanya kalau predikatnya berupa linking verb mau ditambahkan keterangan, keterangan ini tempatnya adalah di setelahnya linking verb, teman-teman. Jadi linking verb dulu baru keterangan. Contohnya adalah I'm here. Jadi saya di sini, I am here, I'm here. Seperti itu. Nah, tapi kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal yang dia punya arti ya, yaitu verb 1, kalau nggak gitu verb SIS atau verb 2, nah itu nanti keterangan boleh tempatnya di sebelumnya, boleh juga tempatnya di setelahnya verb. Oke. Syaratnya kalau verbnya itu butuh objek dan ada objeknya, maka diletakkan di setelahnya objek. Keterangannya itu. Jadi nggak boleh di sebelumnya objek, tapi di setelahnya objek seperti itu. Nah, contohnya kata kerja tunggal yang dia punya arti adalah washes, itu verb SIS, artinya mencuci. Ada runs, itu verb SIS juga, artinya berlari. Ada belonged, itu artinya miliknya, dia verb 2, artinya miliknya. Seperti itu. Nah, untuk verb tunggal tadi yang saya bilang, dia boleh dipisah dengan subjek ya, makanya keterangannya itu boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya. Contohnya adalah I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. Nah, kalau teman-teman lihat di setelahnya come itu ada keterangan on time, tepat waktu. Sebelumnya come juga ada keterangan, yaitu always, artinya selalu. Seperti itu. Jadi memang keterangan kalau predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia berdiri sendiri seperti ini. Nah, itu nanti keterangannya ditaruh di setelahnya boleh, di sebelumnya juga boleh. Nah, bagaimana kalau predikatnya berupa auxiliary verb? Nah, kalau predikatnya sudah ada auxiliary-nya dan verb-nya, maka nanti keterangan itu hanya bisa jatuh di setelah auxiliary pertama, teman-teman.
Jadi mau ditaruh di setelah auxiliary pertama, auxiliary kedua, auxiliary ketiga, atau setelahnya kata kerjanya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah bukan nggak boleh sebenarnya ya, cuman yang nggak baku gitu atau yang jarang gitu. Yang nggak baku itu adalah ketika keterangan itu ditaruh di sebelumnya auxiliary, teman-teman. Oke, jadi maksudnya sebelumnya auxiliary pertama, seperti itu. Jadi atau boleh dibilang kalau auxiliary verb mau ditambahkan keterangan itu adalah auxiliary pertama dulu baru ditambahkan adverb nggak apa-apa, seperti itu. Karena itu tadi ya, subjek sama auxiliary yang pertama itu juga bisa disingkat. Mirip kayak linking verb. Misalnya ada auxiliary will, oke? Will kan bukan to be, teman-teman. Misalnya, I will go, itu nanti bisa disingkat jadinya I'll go. Seperti itu kalau di speaking, oke? Nah, sekarang kalau tempatnya keterangan sudah, sekarang kita tadi menyebutkan auxiliary. Apa sih auxiliary itu? Jadi auxiliary itu sorry contohnya belum ya teman-teman. Contohnya adalah the world is slowly changing. Jadi kalau kita lihat di situ ada auxiliary is, verb-nya adalah changing. Nah di setelahnya is ada keterangan slowly. Nah slowly ini nggak boleh di sebelumnya is teman-teman. Misalnya the world slowly is changing. Itu nggak bisa. Ya jadi apa namanya, kalau ada auxiliary verb, itu bentuk bakunya, kalimatnya itu keterangannya ditaruh di setelah auxiliary pertama, seperti jadi setelah is-nya. Misalkan ada auxiliary lagi di situ, setelahnya is misalnya ada being misalnya, itu boleh slowly itu di setelahnya is, boleh di setelahnya being, atau di setelahnya changing juga nggak apa-apa. Memang keterangan seperti itu teman-teman. Oke. Nah, auxiliary itu apa sih? Tadi kok menyebutkan ada nama auxiliary. Auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja, teman-teman. Cuma namanya kata kerja bantu. Fungsinya dia membantu kata kerja lain supaya bisa menjadi predikat. Oke. Dan jadi bisa dibilang kalau ada auxiliary itu pasti ada verb setelahnya. Dan setiap auxiliary itu dia punya gandengan masing-masing, teman-teman. Maksudnya setiap auxiliary gimana? Nah, auxiliary ini punya 4 keluarga besar atau dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah keluarganya do, yaitu do, does, did. Oke, nanti gandengannya adalah verb 1 ya, teman-teman, kalau ada do, does, did. Kemudian yang berikutnya ada to be, yaitu is, am, are. Kalau nggak gitu was, were. Kalau nggak gitu be, been, being. Nah, kalau to be ini boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Dia boleh diikuti verb ing ya, maaf. Dia juga bisa diikuti verb 3 kalau pasif. Oke, dan hanya to be aja yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Yang lain pasti cuma 1. Kemudian berikutnya ada have. Anggotanya adalah have, has, had, nanti verb gandengannya adalah verb 3, dan yang terakhir ada namanya modal auxiliary, teman-teman. Anggotanya cukup banyak ya, yaitu will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Nanti gandengannya modal itu adalah verb 1 atau verb asli, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, verb-verb di situ nggak ada verb 2. Nggak ada juga verb 2 nggak ada juga verb SIS, ya. Kenapa? Karena verb 2 dan verb SIS itu memang tidak boleh gandeng dengan, auxiliary, teman-teman. Ya, jadi atau bisa dibilang kalau verb 2 sama verb SIS nggak boleh pakai auxiliary, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke keterangan. Nah, tadi kalau keterangan menjelaskan predikat, sekarang keterangan yang menjelaskan selain predikat, teman-teman, yaitu keterangan menjelaskan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan yang lain. Nah, yang pertama yang menjelaskan kata sifat dulu. Kemarin kita sudah belajar kata sifat, tempatnya di sebelumnya kata benda dan ada 3 jenis ini ya, sesuai urutannya juga. Nah, nanti ketika kata sifat ini mau disempilin dengan keterangan itu juga bisa, teman-teman. Oke, nanti tempatnya seperti ini. Oke, jadi sebelumnya determiner itu boleh diikuti keterangan yang adverb of probability. Caranya kita bilang mungkin. Contohnya perhaps, maybe, probably, dan seterusnya. Setelah adverb of probability kita punya adverb of negation atau caranya bilang not. Dan setelahnya ada adverb of distinguishing. Contohnya ada even. Oke. Nah, nanti setelahnya determiner mau atau di sebelumnya deskriptif ya lebih tepatnya mau ditambahkan dengan keterangan lagi juga boleh, yaitu adverb of degree, tingkatan ya. Contohnya most yang paling, more lebih, very sangat, dan seterusnya. Setelahnya diikuti frekuensi juga boleh, contohnya commonly. Contohnya lagi adalah frequently dan seterusnya. Oke, baru nanti diikuti kata sifat yang deskriptif. Kalau ada naunjang dimasukkan naunjang, baru kata bendanya. Makanya teman-teman mungkin pernah mencari subjek itu kok panjang banget ya. Jadi kata benda di subjek itu dijelaskan oleh kata sifat yang memang dia itu bisa banyak. Nah, nanti ada juga di soal structure TOEFL itu menanyakan urutan mengenai
Ini teman-teman, jadi kata sifat yang sudah ketambahan sama keterangan. Seperti itu. Kemudian kata benda itu juga bisa sebenarnya dijelaskan oleh keterangan ya teman-teman. Tapi terbatas banget. Dan nanti tempatnya keterangan yang menjelaskan kata benda itu hanya bisa di setelahnya. Kecuali kalau kata benda itu sudah lengkap berfungsi sebagai subjek atau objek. Itu boleh sebelumnya ditambahkan keterangan. Seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau kata benda itu boleh ditambahkan adverb sebelumnya ya. Syaratnya harus ada adjektif dulu. Maksudnya gini, kalau mau ada adjektifnya sebelum noun ya adverb, adjektif, noun. Seperti itu. Kemudian setelahnya baru adverb. Kemudian contohnya adalah not a good reason to live. Dan ini ada kata benda reason teman-teman. Sebelumnya reason itu ada kata sifat a good. Oke, dia dijelaskan oleh keterangan not. Kemudian setelahnya reason ada verb, to verb 1 itu keterangan juga ya. Pokoknya ada preposition pasti keterangan teman-teman. Oke. Nanti kalau diartikan bukanlah sebuah alasan yang bagus untuk hidup. Contohnya seperti itu. Kemudian keterangan sendiri pun itu juga bisa dijelaskan oleh keterangan yang lain. Contohnya teman-teman ya, saya bilang slowly. Itu artinya kan dengan perlahan. Nah, nanti kalau saya tambahkan very slowly, dengan sangat perlahan, dengan sangat pelan. Nah, sangat itu juga kata keterangan. Itu sama kayak very tadi. Adverb of degree. Seperti atau keterangan lah intinya seperti itu. Contohnya adalah not here. Bukan di sini atau tidak di sini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelas kata terakhir mengenai keterangan dan penggunaannya ya teman-teman di kalimat. Atau gini, kalau teman-teman bingung nanti gini. Cari subjek predikat kalau sentencing sudah lengkap. Titik-titiknya di mana? Apakah dia di sebelum kata benda atau bukan? Kalau di sebelum kata benda itu bisa saja kehilangan adjektif ya. Tapi kalau bukan, nah itu antara dua. Itu antara tempatnya keterangan atau tempatnya preposisi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke special word atau kata-kata yang penggunaannya khusus, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung lanjut. Nanti saya akan berikan penjelasan. Kemudian saya nanti beri kesempatan teman-teman untuk bertanya, oke? Nah, sekarang kita bahas dulu special word. Special word ini maksudnya adalah ada beberapa kata yang sebenarnya kelas katanya kata itu sama dengan kata-kata yang lain, tapi penggunaannya beda, teman-teman. Oke. Nah, untuk special word yang pertama ini yaitu bedanya really sama very. Artinya mereka sama-sama sangat. Kelas katanya juga sama yaitu adverb of degree, teman-teman. Oke, sorry, saya pelan-pelan ya. Jadi ada kata yang penggunaannya khusus, contohnya adalah penggunaan kata very, teman-teman. Very ini artinya sama dengan really, ya, sangat, tapi penggunaannya beda. Padahal keluarganya juga sama. Maksudnya dia sama-sama anggota keterangan adverb of degree. Tapi penggunaannya beda. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau kita mau bilang misalnya aku sangat mencintaimu contohnya ya, itu nggak bisa kita bilang I very love you, itu salah. Oke. Nah, tapi dibilangnya adalah bukan pakai very tapi bilangnya pakai really. I really love you. I really want siomay misalkan. I really like apples misalnya seperti itu. Jadi untuk kata kerja misalnya mau bilang sangat cinta, nggak bisa kita bilang very love, tapi really love. Seperti itu, oke. Sangat ingin, bukan very want, tapi really want. Seperti itu. Atau contohnya seperti ini, aku sangat ingin pergi ke pantai. Kata sangat di sini menjelaskan kata kerja ingin. Nah, kata kerja itu tidak bisa dijelaskan dengan very. Maka untuk bilang sangatnya di sini kita pakainya yang really ya. Jadinya nanti I really want to go to the beach. Saya benar-benar ingin pergi ke pantai. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya aku sangat lelah. Saya lelah itu kata sifat ya, teman-teman. Nah, itu nanti kalau karena dia kata sifat bukan kata kerja boleh pakai really, juga boleh juga pakai very. Jadi kita bisa bilang I am really tired atau I am very tired. Seperti itu. Contoh berikutnya, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, itu ada kata tidak begitu mengerti atau tidak begitu atau tidak sangat gitu ya. Itu menjelaskan kata kerja mengerti. Nah, karena yang dijelaskan kata kerja maka kita nggak bisa pakai very. Kita hanya bisa pakai really. Jadi contohnya nanti kalau ditranslate jadinya I don't really know about the news. Bukan I don't very know about the news. Seperti itu. Contoh lain ada liburan lalu benar-benar menyenangkan. Kalau ditranslate
Last holiday was really exciting atau last holiday was very exciting. Nah, boleh pakai very karena exciting, menarik, dia adalah kata sifat atau adjektif, bukan kata kerja. Seperti itu. Contoh terakhir. Jadi, kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi? Benar-benar di situ atau sangatnya di situ itu menjelaskan kata kerja mempercayai. Kan sangat mempercayai, benar-benar mempercayai. Nah, itu kan menjelaskan kata kerja mempercayai. Nah, karena mempercayai kata kerja, maka kita nggak bisa pakai very. Kita hanya bisa pakai really. Jadi kalau ditranslate, so did you really believe what she said? Seperti itu. Nah, itu untuk special word yang pertama ya, teman-teman. Ada 4 special word. Yang berikutnya special word kita di penggunaan enough. Nah, enough ini biasanya kita mengartikan cukup. Untuk peletakannya itu tergantung kata yang dijelaskan itu kata apa. Ya, misal kata yang dijelaskan itu adalah kata benda, maka enough-nya tempatnya di sebelumnya kata benda. Jadi enough dulu baru kata benda, ya. Nah, untuk contohnya adalah aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, cukup di sini menjelaskan kata benda uang. Cukup uang. Oke. Nah, nanti kalau ditranslate berarti cukupnya dulu, enough dulu baru uang. Enough money, bukan money enough ya. Jadi kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang dijelaskan enough ini bukan kata benda, misalnya kata sifat atau kata keterangan, enough ini tempatnya di setelahnya, teman-teman. Contohnya adalah Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Di situ cukup menjelaskan kata berani. Cukup berani. Ya kan? Nah, berani sendiri itu adalah kata sifat, adjektif, bukan kata benda. Maka nanti kalau mau ditambahkan enough, tempatnya adalah di setelahnya kata bendanya. Kok kata benda di setelahnya kata sifatnya. Berani ini kata sifat, teman-teman. Artinya brave. Nah, nanti kalau ditranslate jadinya Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Jadi brave enough bukan enough brave. Kalau money tadi karena dia kata benda ya enough money. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang terakhir ini teman-teman, ada dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu sama dengan bagus yaitu good. Nah, itu nanti kita bilangnya adalah good enough atau enough good. Kira-kira enough-nya di sebelumnya good atau di setelahnya good? Kira-kira yang mana teman-teman? Setelah. Setelahnya ya, karena enough itu, karena good itu adalah kata sifat atau adjektif, maka enough-nya di tempatnya di setelahnya. Jadi kalau ditranslate, he is good enough at English. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi untuk ya, that's right, good enough ya. Nah, tapi untuk enough ini ada pengecualian. Ya, pengecualiannya adalah dia tidak bisa menjelaskan kata sifat atau kata keterangan, bahkan kata benda juga yang artinya juga sama-sama cukup. Contohnya yang salah adalah sufficient enough. Nah, sufficient itu artinya sudah cukup, teman-teman. Enough itu juga cukup. Cukup-cukup, walaupun secara grammar benar. Ya, tapi secara makna ini pemborosan atau istilahnya namanya pleonasm. Ada banyak sekali dalam bahasa Inggris pleonasm itu ya, teman-teman. Dan itu untuk orang-orang yang tidak berbicara bahasa Inggris itu biasanya sering atau ketika teman-teman baru belajar bahasa Inggris nanti sering sekali karena sudah tahu grammarnya, secara kelas kata udah bisa pakai, tapi secara makna itu sebenarnya nggak bisa. Nah, sufficient enough itu dianggap pemborosan ya, teman-teman, pemborosan makna. Adequate enough juga sama. Adequate itu juga kata sifat, artinya adalah cukup juga. Nanti jadi cukup-cukup, pemborosan. Jadi itu salah. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada penggunaan kata ever. Biasanya kita mengartikan ever ini pernah ya, teman-teman. Nah, ever ini dipakainya nggak sembarangan di kalimat positif, nggak bisa. Misalnya nih, saya pernah berenang di segitiga Bermuda. Misalnya, contoh aja. Nah, itu kita nggak bisa bilang, I ever swam in Bermuda Triangle. Itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ever ini ada penggunaannya, ada penggunaan khususnya. Oke, ever nggak bisa hanya langsung diartikan pernah, langsung kita mau bilang pernah selalu pakai ever, nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi ever ini bisa dipakai ketika kalimatnya itu ada superlatifnya. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, yaitu the most. Atau biasanya pakai est ya kalau kata sifatnya pendek. Contohnya seperti ini teman-teman. Platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris, platypus is the weirdest animal ever. Nah, itu pakai ever boleh. Karena ada kata the weirdest, yang paling aneh, itu superlatif. Seperti itu. Oke, jadi pakai ever nggak apa-apa.
Kemudian setelah superlatif kalimat tanya. Nah, kalimat tanya juga boleh pakai ever, teman-teman. Walaupun kalimat tanya itu tidak pernah keluar di soal structure TOEFL, tapi hanya untuk pengetahuan teman-teman aja ya. Contohnya adalah, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nah, nanti kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Seperti itu. Kemudian berikutnya ada di kalimat negatif. Nah, kalimat negatif atau semi negatif itu boleh pakai ever juga. Contohnya adalah, tidak satupun yang pernah dibangun bertahan selamanya. Nah, itu kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Nah, ini kalau teman-teman mungkin senang dengerin lagu alter rock ya, atau alternative rock, pernah denger lagunya Green Day yang judulnya 21 Guns kalau saya nggak salah. Itu dia ada lirik berbunyi nothing's ever built to last. Nah, itu saya ambilkan dari lagu juga contohnya ya. Sepertinya ada yang bertanya, "Sir, maaf superlatif apa caranya kita bilang yang paling?" Jadi yang paling misalnya yang paling baik itu best, the best ya, ada the-nya biasanya. Yang paling besar, the biggest. Yang paling murah, the cheapest. Yang paling mahal, the most expensive. Seperti itu. Itu namanya superlatif, itu istilah. Teman-teman nggak perlu diingat-ingat istilah, intinya itu caranya kita bilang yang paling gitu dalam bahasa Inggris gitu. Karena istilah itu nanti bisa mempersulit kita belajar malahan. Ya ini hanya buat mungkin teman-teman pernah mendengar jadi untuk mempermudah, tapi buat teman-teman yang belum pernah mendengar, ini juga nggak penting karena hanya nama, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang terakhir. Nah, kalimat kita bisa pakai ever di kalimat itu ketika kalimatnya memiliki conjunction if atau kata hubung if. Atau bisa kita bilang dipakai di kalimat pengandaian, caranya kita mengandai-andai dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya adalah, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Nah, nanti kalau ditranslate, if you ever come to visit, I'll show you around the waterfall. Seperti itu. Oke, jadi if di situ, maka boleh pakai ever. Nah, tapi kalau yang saya bilang tadi nih, kita nggak bisa pakai ever hanya dipakai di kalimat positif biasa, nggak bisa. Contohnya, saya pernah mencintaimu. I ever loved you. Nggak bisa, teman-teman. Itu salah kalimatnya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan ever. Kemudian yang berikutnya, nah berarti ini udah yang terakhir. Sebentar, sebentar ada yang bertanya. Kak, maaf, nothing S-nya singkatan apa? Ya, that's right, itu singkatan dari is. Nothing, sorry. Ya, betul. Nothing is ever built to last. Itu singkatan dari is. Nah, itu kalau di speaking atau di lagu itu memang kadang disingkat-singkat ya, teman-teman. Tapi kalau di soal structure TOEFL itu nggak boleh disingkat karena dia termasuk ke dalam writing task atau menulis, dan bahasa Inggris yang baku itu kalau ditulis nggak boleh disingkat, nggak boleh dipendekkan, harus lengkap, harus panjang seperti itu supaya terkesan formal ya. Kalau disingkat-singkat itu terkesan santai gitu, terkesan akrab gitu. Tapi itu kalau di speaking ya, tapi kalau di writing nggak boleh. Terjemahan bahasa Inggris untuk aku pernah mencintaimu yang benar apakah? Nah, pernah itu juga bisa pakai I have, pakai have. I have loved you. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar lagunya siapa ya? I've loved you from the start. Kalau nggak salah itu saya lupa lagunya siapa. Tapi itu ada. Jadi have itu bisa diartikan telah, bisa juga diartikan pernah. Atau teman-teman juga boleh pakai once. Sekali gitu ya maksudnya. Tapi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, tapi once dalam konteks bahasa Inggris, I have once loved you, loved you. Nah, itu once-nya artinya pernah. Bukan diartikan saya sudah sekali mencintaimu kan gitu. Memang pernah itu juga sekali, teman-teman. Kayak gitu. Atau kalau mau disebutkan ya 2 kali juga nggak apa-apa. I have twice loved you. Itu nggak apa-apa. Sir, can I Iya? ask the Yes, yes, question? of course. Uh, Mau nanya kalau misalnya penggunaan yang kayak never have I ever itu maksudnya gimana ya dalam konteksnya? Oke. Nah, jadi penggunaan never. Never itu Never kita have I bahas. ever. Betul. Jadi itu pengulangan, Mas. Tapi itu di grammar yang baku nggak boleh ya sebenarnya. Tapi kalau di speaking untuk penekanan itu boleh. Walaupun nggak baku. Tapi gini, kenapa kok never have I? Itu alasannya karena itu materi kita hari keempat. Ada penanda inversi yang dipindah sebelumnya subjek, yaitu kata never. Never itu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Subjek nggak mau ketemu kalau dia ditaruh di sebelumnya atau di paling depan. Kan gini, kalau di ini hanya untuk mendramatisir biar lebih gampang memahami. Subjek kan harusnya tempatnya di depan, teman-teman.
Nah, itu kalau di bahasa Jawanya itu diendih atau diambil tempatnya, direbut tempatnya sama keterangan yang maknanya negatif tadi. Nah, si subjek akhirnya ngambek. Predikat menengahi, jadi atau memisahkan. Jadi ada predikat yang pindah sebelumnya subjek akhirnya. Nah, never have I ever itu kalau diartikan sebenarnya saya tuh saya tidak pernah saya itu benar-benar tidak pernah kayak gitu. Atau tidak pernah saya itu sekalipun bisa diartikan seperti itu. Jadi itu untuk menekankan benar-benar tidak pernah kayak gitu, Mas. Tapi kalau di writing itu nggak boleh. Itu sama kayak yang tadi, itu dianggap sebagai pleonasm. Kalau di bahasa Inggris formal maksudnya. Seperti itu dianggap pleonasm atau pemborosan makna. Never itu sudah diartikan tidak pernah. Ada evernya di situ. Not ever. Disingkat jadi never. Seperti itu. Maka nggak perlu dikasih ever lagi. Sama kayak kita bilang repeat again. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia enak. Itu kalau diartikan kan ulangi lagi. Nah gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ulangi itu ya lagi, teman-teman. Nggak mungkin ulangi tapi beda. Kan nggak mungkin. Ulangi itu pasti yang sama. Sesuatu yang sama. Ulangi. Nah, misalnya saya bilang, Wawan adalah temanku. Terus ada teman saya yang saya ajak ngomong bilang, ulangi. Wawan adalah temanku. Ya harus sama kayak gitu. Nama aja ulangi. Nggak perlu dikasih lagi, ya itu diulangi. Nah itu yang dimaksud dengan pleonasm. Atau pemborosan makna. Contoh lagi, let's join us. Itu pemborosan juga. Let's itu singkatan dari let us. Nah, masa let us join us? Itu jadi pemborosan, ada pengulangan seperti itu. Sama kayak never have I tadi. Sorry, never have I ever. Seperti itu. Jadi secara bahasa itu pemborosan, tapi kenapa kok boleh pakai ever? Karena never itu negatif, Miss. Itu kan di layar kan ada salah satu kasus penggunaan ever itu ketika kalimatnya ada penanda negatifnya. Seperti itu. Itu baru boleh pakai ever. Gimana? Dapat gak maksudnya? Ya, got it. Thank you. Oke. Right. Itu biasanya di lagu Never Have I Ever. Itu atau kalau nggak itu di spoken English atau bahasa Inggris yang diucapkan speaking lah. Biasanya kita nyebutnya seperti itu. That's the question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke special word yang terakhir. Sebenarnya yang terakhir ini bukan special word, teman-teman. Hanya saja banyak sekali member-member saya dulu waktu offline itu yang kejebak karena mereka ini mirip-mirip ya. Nor, no, not sama non. Nah, non ini tadi kan juga di awal ditanyakan kan. Jadi memang mereka semuanya ada kata no-nya tuh di dalam. Maka kadang juga dan semuanya juga negatif kesannya, teman. Maknanya negatif semua. Makanya kadang mereka banyak yang terkecoh. Ini bedanya apa kayak gitu. Nah, nor, no, not sama non ini mereka memiliki kelas kata yang berbeda-beda. Masing-masing punya kelas kata masing-masing atau beda-beda ya. Otomatis penggunaan di kalimat itu juga beda-beda, teman-teman. Nah, sekarang sebenarnya ini semuanya sudah kita bahas ya, kecuali non aja di situ. Non tadi kita bahas di awal karena ada yang bertanya tadi. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah nor. Ada yang masih ingat? Nor itu kelas katanya apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Nor itu kelas katanya apa? Negative Conjunction. adverb, inversion. Itu penanda inversion, tapi kelas katanya kalau inversion itu bukan kelas kata, Miss. Inversion itu adalah bentuk kalimat yang unik. Ya, karena kenapa dibilang bentuk kalimat yang unik? Kalimat yang umumnya urutannya subjek predikat menjadi predikat dulu baru subjek. Nah, kapan kita membaliknya? Ada 6 penanda. Nah, salah satu di 6 penanda itu ada negative adverb atau negative expression, ya, yang mana di situ ada conjunction nor. Nah, nor ini conjunction atau kata hubung yang mana dia masuk ke dalam keluarganya fanboys. Ya, fanboys itu N-nya itu nor, dia conjunction. Oke, maka penggunaannya ya sebagai kata hubung. Seperti itu. Sebagai fanboys, bagaimana fanboys makainya. Kayak gitu ya. Ya, betul, dia memang conjunction ya, the conjunction fanboys. Karena ketika kita di chapter 2 kan kita kenalan dengan conjunction dan ada kedua keluarga atau kategori dari conjunction. Seperti itu. Nah, kemudian no, ada yang masih ingat? No itu kelas katanya apa, teman-teman? Teman-temannya 1, 2, 3, 4. Teman-temannya many. Teman-temannya some. A number of, a lot of, few. Adjective, Dan adjective. yeah, that's right. Dia adalah adjective ya. Yang mana dia masuk ke dalam adjective yang determiner. Adjective yang selalu butuh kata benda setelahnya.
No di sini bukan artinya tidak ya, teman-teman. No yang artinya tidak itu interjection, itu nggak penting kalau di TOEFL nggak, TOEFL structure itu nggak penting, teman-teman. Karena interjection itu nggak ada di written, di bahasa Inggris tertulis itu nggak ada, itu hanya dipakai di speaking. Kayak gitu. Jadi no yang di structure itu dia adalah kelas katanya kata sifat, bukan kata seru tadi ya. Jadi dia selalu butuh kata benda setelahnya. Contohnya yang I have no money, saya nggak punya uang. I have no time, saya nggak punya waktu. I have no problem, saya nggak punya masalah. I have no idea, saya nggak punya ide dan seterusnya. Ya, jadi setelahnya harus ada kata bendanya. Kemudian berikutnya ada not. Nah, masih ingat tuh? Masih anget ini not ini paling anget teman-teman. Ada yang tahu not ini kelas katanya apa? Seperti jangan lupa, ini yang kita bahas hari ini, teman-teman. Not ini adalah, sorry. Oke, jadi not itu kelas katanya adalah keterangan, adverb ya, yang mana dia adalah adverb of negation atau negatif. Caranya kita bilang tidak atau bukan tadi, ya. Intinya keterangan gitu aja. Kalau masalah keterangan apa itu nggak penting, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada non. Nah, non ini sama kayak nothing, sama kayak nobody atau no one. Dia adalah kelas katanya kata ganti, artinya tak satu pun atau tak seorang pun. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, teman-teman. Tadi ada yang bertanya, sorry. Sepertinya tadi ada yang bertanya masalah perbedaannya really sama very. Jadi perbedaan really sama very sebenarnya kelas katanya sama, keterangan ya, tapi beda penggunaan. Bedanya cuma satu, yaitu di very. Very itu nggak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau kita bilang, saya sangat suka roti misalnya, atau saya sangat suka film. Kita nggak bisa bilang I very like movies, itu nggak bisa. I very like film, itu nggak bisa teman-teman. Ya, kenapa? Karena nggak enak juga didengar, nggak ada ya orang bilang very like itu nggak ada. Kalau orang asli sana ya, itu nggak ada. Jadi kita bilangnya bukan very like, tapi really like. Jadi untuk kata kerja nggak bisa pakai very, oke? Atau bisa dibilang very itu penggunaannya terbatas, dia nggak bisa menjelaskan kata kerja seperti itu. Tapi kalau really bisa menjelaskan kata kerja seperti itu. Nah, nanti saya sarankan teman-teman nanti menonton kembali videonya ya sambil mencatat, di-pause nggak apa-apa, nanti sambil dicerna, di-pause atau sambil latihan, sambil mendengarkan rekamannya nggak apa-apa kayak gitu. Karena catatan yang buku yang paling manjur untuk dibuat belajar itu adalah buku catatan kita sendiri. Jadi pemahaman yang kita wujudkan menjadi tulisan itu adalah buku yang paling mantap teman-teman, yang paling ngena ke apa, keingatan kita. Walaupun tanpa menghafal kita hafal sendiri. Tapi kalau kita nggak nulis yang pernah saya bilang, vocab juga sama. Kalau cuma diinget-inget pasti hilang. Karena saya sendiri ngalami teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soal mengenai kasus adverb ini kurang lebih seperti ini. Sebenarnya caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja, di situ ada kata store. Hati-hati, store di sini artinya bukan toko ya. Teman-teman, store di sini artinya menyimpan. Nah, makanya kalau di HP-nya teman-teman itu ada namanya storage. Storage itu penyimpanan, dia kata bendanya. Kalau store itu kata kerjanya, artinya menyimpan. Oke, subjeknya store di sini adalah kata benda brain cells, right? Kemudian sebelum brain cells ada conjunction by which. Sorry, ya ini saya buka semua ya, karena urutannya saya belum rapikan. Nah intinya di situ ada subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Secara sentencing kalimat sudah lengkap ya teman-teman. Jumlah subjeknya sudah ada 2, predikatnya juga 2, dihubungkan dengan satu conjunction, nggak ada masalah. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, di phrasing ini kita harus perhatikan titik-titiknya letaknya di mana. Bisa dicek sebelumnya titik-titik ada apa, setelahnya ada apa. Nah, itu kalau kita lihat titik-titiknya berada di tengah-tengahnya auxiliary verb, di tengah-tengahnya predikat. Nah, yang bisa menjelaskan predikat itu sebenarnya ada 2 ya. Yang satu auxiliary, tapi di pilihan ganda itu nggak ada auxiliary. Nah, berarti kita harus masukkan keterangan di situ. Ya. Nah, kebetulan ABCD keterangan itu cuma satu. Ada yang masih ingat keterangan tadi yang mana? Yang ABCD? C.
Ya, yang Charlie, yang C ya teman-teman, yang not, that's right. Jadi itu ada is not clearly understood itu bisa disingkat jadi isn't kalau di speaking. Tapi kalau teman-teman menulis jangan disingkat itu nanti mengurangi nilai, terutama di IELTS ya. IELTS itu kan ada tes writing-nya. Kalau di TOEFL nggak ada teman-teman. Tapi di IELTS nanti teman-teman disuruh nulis dan sistematika penulisan itu sangat penting. Menyingkat itu mengurangi nilai seperti itu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang Charlie nanti kalau dibaca the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan cara bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah diketahui atau dipahami dengan jelas seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah amobas. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction juga, artinya kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, setelahnya to be itu kalau mau ditambahkan apapun bebas, teman-teman. Setelahnya to be ya. Kalau mau ditambahkan adjektif boleh, mau tambahkan keterangan boleh, mau tambahkan noun juga boleh. Kalau mau ditambahkan verb atau kata kerja itu verbnya bukan yang verb predikat. Jadi verb ing atau verb 3 gitu aja. Oke, itu kalau ada to be. Nah, kalau kita lihat di ABCD di situ nggak ada kata kerja ya. Maka kita cek setelahnya titik-titik. Di situ ada kata sifat teman-teman, yaitu small artinya kecil. Yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma satu, yaitu kata keterangan. Saya ulangi lagi, yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma satu, yaitu kata keterangan. Jadi kita carikan A, B, C, D, yang mana yang kata keterangan. Dan di pilihan ganda cuma satu. Ada yang tahu kata keterangan yang mana teman-teman? Ya betul, yang to, yang alpha ya teman-teman. To ini keluarganya very, keluarganya more, keluarganya extremely, really. Nah itu. Dia adalah adverb of degree, artinya terlalu kalau to ini. To artinya terlalu yang O-nya 2 ya. Jadi nanti kalau dibaca, amoebas are too small to be seen without a microscope. Kalau diartikan amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Kalau yang Bravo salahnya karena ada fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat ya setelahnya harusnya predikat. Ya, Alpha nggak bisa. Sorry, Bravo maksud saya yang nggak bisa ya. Kalau Alpha jawabannya itu yang benar. Kalau yang Charlie so far, nah itu adjektif so far itu. Far-nya adjektif. Adjektif nggak bisa menjelaskan adjektif teman-teman. Kalau adjektif itu fungsinya menjelaskan kata benda yang punya sifat itu benda. Oke, nggak bisa kata sifat menjelaskan kata sifat. Jadi Charlie nggak bisa teman-teman. Kalau delta as far as itu eh, bisa dianggap sebagai conjunction ya teman-teman atau preposition juga boleh karena memang ungkapan perbandingan itu nanti setelahnya as-nya itu bisa diikuti kata benda aja, bisa diikuti subjek predikat. Nah kalau kita lihat di setelah titik-titik itu nggak ada kata benda, adanya kata sifat aja, terus nabrak preposisi to. Artinya kita nggak bisa memasukkan preposisi di situ. Ataupun conjunction juga nggak bisa karena nggak ada predikat lagi ya. Jadi jawabannya yang alpha tadi. Kemudian sekarang ke contoh ketiga, caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada showed, subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah her parents, artinya orang tuanya. Predikatnya adalah recognized dan encouraged. Nah, kalimat sudah lengkap teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Artinya nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelumnya koma itu ada kata benda, yaitu a child. Ini tidak bisa dibiarkan tetap jadi kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Ada dua kata benda di subjek. Nanti jadi pemborosan subjek ya. Nah, maka kata benda ini harus kita rubah. Nah, yang bisa merubah kelas kata itu cuma satu kelas kata yaitu preposisi. Ada yang tahu ABCD yang preposisi aja yang mana? Ya, yang S ya, S. yang ya betul, yang delta. That's right. Nah, nanti kalau kalau yang alpha itu udah pasti salah, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan di soal itu titik-titiknya di paling depan, kemudian di pilihan jawaban itu diawali dengan predikat fix, jangan dipilih, udah pasti salah. Karena di soal structure TOEFL predikat tidak pernah muncul di awal kalimat. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, ada conjunction. Sebenarnya itu secara
kalimat urut ya. Tapi teman-teman kalau kita lihat di setelah conjunction yang harusnya ada subjek predikat, itu cuma ada subjek aja, nggak ada predikatnya. Jadi ini bisa dibilang kebalik gitu ya. Yang bravo itu harusnya while it was a child misalnya atau while she was a child kayak gitu, itu baru bisa. Oke, bravo nggak bisa karena nggak bisa diartikan juga, nggak lengkap juga setelah conjunction, nggak ada predikatnya, cuma ada subjek. Kalau yang Charlie ada subjek, predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Jadi jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, as a child, Sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney menunjukkan kecerdasan yang bagus gitu ya, dan bakat seni yang bagus juga, yang kedua orang tuanya kenali dan dukung, seperti itu. Nah, itu tadi adalah 3 contoh mengenai penerapan kasus preposition dan keterangan di soal structure TOEFL. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Nah, di sini ada satu soal, dicoba dulu waktunya 30 detik, saya timer pakai HP ya teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 20 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama, silahkan. Baik, ada 12 jawaban antara Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, lengkap ya. Tinggal Bravo aja nih yang belum ada yang milih. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada are attempting. Subjeknya adalah designers ya. Kemudian sudah nggak ada conjunction, nggak ada subjek lagi dan predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap subjek predikatnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelum koma itu ada kata benda lagi yaitu modern offices. Nah, ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Yang satu desainer, para pendesain. Yang kedua subjeknya adalah modern offices, kantor-kantor modern. Nah, ini kantor-kantor modern ini karena fungsinya tidak jelas, maka harus kita rubah kelas katanya. Dan yang bisa merubah kelas kata cuma satu, yaitu preposisi, teman-teman. Nah, di pilihan ganda itu preposisi cuma satu. Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Oke, yang alpha itu conjunction. Kita nggak bisa memasukkan conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu. Oke, kalau yang Bravo, nah Bravo ini udah pasti salah ya. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, kalau ada titik-titik di paling depan, ada dua jenis jawaban yang pasti salah. Yaitu yang pertama ketika fanboys di paling depan, yang kedua ketika ada predikat paling depan juga. Itu salah pasti, jangan dipilih kayak gitu ya. Kalau titik-titiknya di paling depan. Kemudian berikutnya with itu preposition, kalau yang delta once itu adalah keterangan. Kita nggak butuh keterangan karena keterangan tidak merubah kelas kata apapun ya. Yang berubah kelas kata itu cuma satu yaitu preposisi. Seperti itu. Jadi jawabannya Charlie, nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan bersamaan dengan gitu ya, kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, para desainer ruangan sedang berusaha untuk menyesuaikan them di sini maksudnya adalah kantor-kantor tadi ya. Jadi menyesuaikan kantor-kantor tadi dengan interior-interior yang tidak terlalu mencolok dan lebih santai. Seperti itu. Nggak apa-apa, kita coba lagi teman-teman ke nomor berikutnya supaya lebih terbiasa ya dengan soal ini dan cara mengerjakannya. Silakan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Baik, 30 detik sudah habis teman-teman dan ada 12 jawaban, ada 13 jawaban, yaitu delta, delta, bravo, alright, antara bravo atau delta kita cek. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada can be cultivated, subjeknya adalah daily list, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Nah kalau kita lihat di sebelum di sebelum koma itu ada kata hardiness. Kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan ness, S-nya 2, di belakang kata seperti ini, nah bisa dibilang 90% itu adalah kata benda, ya atau noun. Nah, kalau ada kata benda di sebelumnya predikat itu nanti subjeknya double, teman-teman. Ada hardiness, ada daily list. Ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi subjek, harus kita rubah menjadi keterangan supaya subjeknya nggak double ya. Nah, cara merubah kata benda menjadi keterangan ya tambahkan preposition sebelumnya. Nah, A, B, C, D, preposition itu sebenarnya ada 2, ya. Tapi yang satu nggak mungkin, teman-teman. Yang alfa otomatis salah ya. Alfa, Charlie juga salah karena di situ ada subjek lagi, predikat lagi, nggak ada conjunction. Charlie nggak bisa. Nah, antara Bravo sama Delta. Bravo itu ada conjunction since, artinya sejak. Delta itu ada conjunction because of, artinya karena. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman boleh memilih 2. Boleh diartikan, boleh nanti ya, nanti saya jelaskan lagi, pakai analogi kayak gitu. Nah, kalau kita artikan mungkin lebih gampang. Jadi di situ yang Bravo kalau kita artikan, sejak tingkat kekerasan mereka, daily list bisa dikembangbiakkan atau bisa dibudidayakan cenderung dengan mudah. Itu kalau yang Bravo. Kalau yang Delta, karena kemampuan hidupnya yang baik atau tingkat bertahan hidupnya yang baik, daily list itu dapat dibudidayakan cenderung dengan mudah. Nah, maknanya itu lebih enak yang delta ya, teman-teman. Kemudian alasan yang kedua, selain dari makna adalah dengan analogi. Since itu artinya sejak. Sejak itu untuk membentuk keterangan waktu. Nah, kata benda setelahnya since itu harus kata benda waktu. Kata benda waktu itu contohnya tahun, teman-teman. Contohnya lagi peristiwa sejarah. Contohnya lagi adalah pokoknya sesuatu yang terjadi di lampau. Misalkan dongeng, intinya gitu. Nah, jadi itu penemuan misalnya, nah gitu itu baru bisa menjadi kata benda waktu. Tapi kalau hardiness, tingkat kemampuan yang baik itu bukan kata benda waktu. Jadi kita nggak bisa pakai since. Ya, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, because of their hardiness, daily list can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan, karena tingkat kemampuan bertahan hidupnya yang baik, bunga daily list itu bisa dikembangbiakkan cenderung dengan mudah. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Dicoba lagi, silahkan. Waktunya 30 detik ya. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 8 jawaban, ada 9 jawaban, 10 jawaban. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek. Di situ ada predikat developed, verb 2 ya. Subjeknya adalah the technology. Nah, hati-hati dengan conjunction, bukan conjunction ya, dengan kata that, teman-teman. Kebanyakan menganggap that ini conjunction, padahal that ini bukan conjunction. Alasannya ada 2 ya. Yang pertama, setelahnya that nggak ada subjek predikat, nabrak koma. Nggak ada. Atau misalnya kalau that ini, misalnya koma itu keterangan, subjek predikatnya teknologi nama develop. Sebelumnya that itu nggak ada subjek predikat lagi, teman-teman. Karena di pilihan ganda nggak ada subjek predikat. Oke, itu alasan pertama. Alasan kedua, karena memang eh, ya itu tadi. Jadi that di sini dia adalah kata ganti ya, artinya itu, bukan artinya bahwa. Seperti itu. Oke, jadi ini nggak bisa kita tetap biarkan jadi kata ganti karena pronoun kalau tempatnya di sebelumnya predikat itu jadi subjek, teman-teman. Nah, nanti subjeknya jadi double. Supaya subjeknya nggak double, that ini kita harus rubah menjadi kelas kata lain. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan ganda, preposisi itu cuma satu.
Ya, yang alpha itu dissimilar, itu kata sifat, artinya tidak sama atau berbeda. Yang bravo different juga sama, itu kata sifat. Sinonimnya yang alpha itu, dia sama-sama adjektif atau kata sifat, artinya juga sama, yaitu berbeda atau tidak sama. Kalau yang Charlie not likely itu keterangan. Keterangan itu tidak merubah kata ganti menjadi kelas kata lain ya, yaitu keterangan, teman-teman. Hanya menambahkan arti saja atau menambahkan keterangan saja. Charlie nggak bisa, jawabannya adalah delta. Unlike itu preposisi. Ya, artinya tidak seperti. Nah, nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti itu pada pembangunan besi, teknologi untuk membangun bangunan atau mendirikan bangunan dengan beton reinforced itu apa? Beton pendukung gitu ya mungkin. Berkembang agak dengan cepat. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta, kita butuh preposition itu supaya that-nya, kata gantinya itu supaya tidak jadi subjek lagi, supaya berubah menjadi keterangan. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 7. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Di situ ada jawaban Charlie, ada juga delta. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kills for PCS, subjeknya adalah copper sulfate ya. Setelah 2 koma, karena nggak boleh subjek predikat dipisah 1 koma. Tapi kalau 2 malah boleh ya. Kemudian sudah tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Nggak ada subjek predikat lagi juga. Artinya kalimat sudah lengkap, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah itu kalau kita lihat yang alpha salah karena double predikat. Kalau yang bravo itu but does no sama, predikatnya double ya nanti. Sedangkan but does no. No itu kata sifat teman-teman. Does itu butuh objek. Melakukan apa? Kayak gitu. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie accept itu dia preposisi. Kemungkinan bisa ya. Karena kalau kita lihat di setelahnya kills. Itu ada dua objek teman-teman. Yaitu yang pertama algae. Objek pertama, objek kedua adalah harming fish, membahayakan ikan itu gerund ya. Nah ini nggak bisa kita biarkan kata benda kedua ini tetap menjadi kata benda karena nanti objeknya double, maka harus kita rubah kelas katanya. Masukkan preposisi di sini. Nah Charlie itu preposisi, delta ini juga preposisi. Jadi antara Charlie sama delta teman-teman. Ya sudah kita coba aja, kita artikan ya. Kalau yang Charlie kita masukkan ke titik-titik, artinya copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup gitu ya, membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Itu kalau yang Charlie. Kalau yang delta, copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau binatang-binatang air. Seperti itu. Nah, kalau secara makna, konteks bisa dipahami ketika jawabannya adalah delta. Berarti ya sudah jawabannya adalah delta ya teman-teman. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 8. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 5 jawaban yaitu alpha. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat spurt artinya mendukung ya. Subjeknya the development. Nah hati-hati with which di sini bukan conjunction teman-teman. Kenapa? Karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Itu diikuti to verb 1. Nah ini nanti kita akan pelajari hari ke-10. Jadi setelahnya
setelahnya conjunction yang harusnya bisa diikuti subjek predikat itu bisa kita pendekkan di nanti kita bahas dari ke-10 ya, pemendekan anak kalimat seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Nah itu sebelumnya titik-titik ada preposisi for, yang mana preposisi itu aturannya setelahnya dia harus diikuti kata benda. Nah di pilihan ganda itu panjang ya, ada kata benda sundials di situ intinya. Kalau kita lihat sundials itu penunjuk waktu yang menggunakan sinar matahari teman-teman. Kalau dulu itu di Alexandria kalau saya nggak salah, Mesir itu ada bangunan namanya obelisk. Nah itu nanti dipakai untuk ada bayangannya. Bayangannya itu dipakai untuk melihat jam. Jadi panjang bayangan, arah bayangan itu waktunya jam berapa atau siang atau malam kayak gitu. Tapi kalau mendung ini nggak bisa kayak gitu ya. Nah kita intinya butuh kata benda untuk objeknya dari preposition for. Oke, untuk dirubah jadi keterangan. Yang alpha more accurate, nah nggak ada kata benda diikuti preposisi lagi then. Nggak bisa teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo more accurate sundials, kemungkinan Bravo bisa. Oke, kita tahan dulu. Yang Charlie ada sundials, for sundials more accurately. Nah ini, more accurately itu keterangan cara, dia nggak bisa menjelaskan kata benda ya, nggak bisa menjelaskan kata sundials, kata benda. Nggak bisa, keterangan cara itu menjelaskan kata kerja teman-teman. Oke, Charlie nggak bisa karena ada keterangan cara di situ. Kalau yang Delta, more accurately, nah nggak ada kata benda tiba-tiba nabrak preposisi lagi yaitu then. Berarti delta nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang Bravo. Nah nanti kalau dibaca, the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan, perkembangan alat penanda waktu mekanik mendukung pencarian atas alat penanda waktu alat penunjuk waktu matahari yang lebih akurat, yang dengan itu dipakai untuk mengatur ini tadi mechanical timepieces tadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jawabannya Bravo ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Nah ini emang jenis soal, ada juga Alpha. Ini jenis soal preposisi yang memang sulit teman-teman. Kenapa saya bilang sulit? Karena ini masalahnya adalah di gandengannya. Ya jadi di waktu, kata benda waktu, itu ada gandengannya preposisinya masing-masing. Yaitu misalnya, kalau dia waktunya itu adalah jam ya, jadi hour, atau kalau nggak gitu kata time ini teman-teman. Nah itu preposisi yang dipakai sebelumnya adalah kata at. Jadi at itu ditambah dengan jam. Misalnya saya berangkat sekolah jam 7. I leave for school at 7. Jadi pakainya at karena dia jam ya atau waktu kayak gitu. Nah, kalau misalkan lebih luas daripada jam kita punya hari. Hari itu day. Jadi day ya atau a week. Jadi sorry, day atau week. Sorry. Saya kecilkan. Day atau week atau minggu. Nah, itu pakainya adalah on, teman-teman. Jadi preposition yang dipakai adalah on. Misalkan setiap Senin atau di hari Senin itu ya, saya melakukan upacara. Jadi kalau di-translate, on Mondays, I always attend a flag ceremony. Misalnya seperti itu. Jadi pakainya on ya, on Monday seperti itu. Kemudian setelahnya on, setelahnya hari Minggu itu bulan ya. Bulan itu month. Kalau nggak gitu tahun itu sorry on ketinggalan satu teman-teman. Selain day, week itu ada juga date tanggal. Jadi kalau ada tanggalnya itu pakainya on juga. Oke. Nah kalau bulan aja nggak ada tanggalnya, kalau nggak gitu tahun aja ya. Tahun itu year.
misalnya, dan seterusnya. Pokoknya yang semakin ke atas, bulan ke atas, misalkan dekade, decade, misalkan century atau abad. Nah, itu nanti pakainya adalah in. Seperti itu. Dan ini nggak perlu dihafal ya, intinya teman-teman nanti tulis saja. Nanti ketika ketemu soal ini tinggal buka bukunya teman-teman atau catatannya teman-teman. Nah, jadi aturannya seperti ini kalau untuk kata benda waktu atau keterangan waktu. Jadi kata bendanya apa, preposisinya yang dipakai apa. Nah, karena yang dipakai tadi adalah kata time atau waktu, jadi waktunya itu spesifik ya, maka pakainya adalah at. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah bravo. Nah, nanti kalau dibaca, at one time, Manchester was the home of the most productive cotton mills in the world. Kalau diartikan, di satu masa atau di satu waktu, Manchester adalah atau menjadi rumah bagi pabrik kapas yang paling produktif di dunia. Seperti itu. Nah, yang makanya saya tadi saya bilang ini adalah jenis yang saya juga nggak seneng ya teman-teman. Bukan nggak seneng, tapi memang saya merasa sulit kayak atau berat kayak gitu. Karena gandengan. Kalau gandengan berarti ya harus itu, harus apa gitu. Kalau yang digandeng itu berarti gandengannya harus apa gitu. Dan yang terakhir nomor 10 dicoba dulu. Nah itu ya teman-teman. Nomor 10 dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Charlie atau juga Bravo Charlie? Oke, ada juga Bravo. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada absorb. Subjeknya adalah all living organisms. Nggak ada conjunction ya, teman-teman. Nah, di sini masalahnya adalah di setelahnya predikat absorb itu ada dua objek, yaitu carbon 14 atau radiokarbon ya, dan their existence, kehidupan mereka atau sekeliling mereka, kayak gitu, atau keberadaan mereka gitu ya. Nah, ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi objek karena nanti ini akan double objek, pemborosan. Maka ini harus kita rubah menjadi kelas kata lain, caranya tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, sayangnya pilihan A, B, C, D itu semuanya adalah preposisi. Dan ini bukan masalah gandengan, teman-teman. Karena their existence itu bukan kata benda yang termasuk punya gandengannya untuk sebelumnya ya. Jadi itu bukan masalah yang nomor 9 tadi. Ini masalahnya adalah hanya di pilihan ganda itu kita dikasih pengecoh, dikasih lebih dari satu pilihan preposisi. Kalau ada seperti ini, kasus kasus preposisi ya, maka teman-teman harus memainkan mengartikan. Oke? Jadi satu-satu dicoba, dimasukkan ke titik-titik, kemudian kita artikan nyambung nggak. Contoh ya yang alfa dulu, kalau dimasukkan ke titik-titik nanti, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di luar keberadaan mereka. Itu yang alfa. Yang bravo, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon mengenai atau tentang hidup mereka. Nggak mungkin ya teman-teman, masa radiokarbon tentang. Berarti bravo yang gugur, udah nggak bisa jadi jawaban. Kalau yang Charlie around itu di sekeliling atau di sekitar. Nah nanti kalau dibaca, kalau diartikan, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekeliling hidup mereka atau di sekeliling keberadaan mereka. Masih nyambung juga. Kita cek yang delta. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka. Nah, sebenarnya kata kunci teman-teman adalah di sini. Ini mirip kayak reading soalnya jadinya, teman-teman. Constantly itu artinya adalah secara secara terus-menerus. Ya, constantly itu. Atau tiada henti kayak gitu. Yang mana dia adalah menunjukkan kalau sesuatu terjadi eh, selamanya atau terjadi terus kayak gitu ya. Jadi jawabannya lebih ke waktu. Jadi keterangannya nanti keterangan waktu, bukan keterangan tempat. Otomatis alfa nggak bisa, out kan di luar teman-teman, di luar hidup mereka atau di luar keberadaan mereka. Kalau yang Charlie juga keterangan tempat, di sekitar.
di sekitar keberadaan mereka. Nah, jadi ini mainnya ke makna juga. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca itu tadi teman-teman. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka atau di seluruh hidup mereka. Sepanjang ya, lebih enaknya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup kelasnya. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai keterangan dan preposisi. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya harap teman-teman nanti kalau ada waktu dipakai untuk menghajar latihan. Kalau ada bingung apa-apa bisa japri saya ya, teman-teman. Kak, kunci jawaban yang latihan chapter 6 belum dikirim ya? Ya, that's right. Untuk chapter 6 videonya belum saya buat, teman-teman. Karena ada banyak sekali. Kalau teman-teman lihat itu nomornya latihan structure adjektif yang chapter 6 itu ada 100 soal kalau nggak kalau saya nggak salah ya. Jadi ada 100 soal dan untuk bikin videonya itu yang saya belum selesai. Belum PPT-nya juga belum selesai kayak gitu. Jadi masih berproses. Nanti untuk kunci chapter ke-6 dan seterusnya akan dikirimkan berbentuk kunci jawaban. Seperti itu. Kak, tips tahu itu adjektif, adverb, conjunction gimana ya? Masih sering bingung. Nah, itu masalahnya bukan di structure, itu masalahnya adalah di vocab. Saya juga masalahnya di vocab, teman-teman. Tapi kalau sudah ke vocab, apalagi kelas kata, teman-teman konsultasinya itu cuma satu, yaitu di kamus. Jadi saran saya rajin-rajin buka kamus, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, ada nemu kata baru, absorb itu apa gitu. Saya nggak pernah dengar kata absorb. Coba buka kamus. Jangan main menebak ya. Kalau nggak tahu pas waktu latihan mumpungan, itu buktikan sendiri. Maksudnya pastikan sendiri. Buka kamus kayak gitu. Nah, nanti dari kamus yang saya bilang tadi yang Longman itu yang saya share di chat WhatsApp itu juga itu KBBI-nya Amerika. Jadi bisa dibilang KBBI-nya Amerika yang bikin orang sana asli kayak gitu. Oke, jadi untuk mengetahui kelas kata teman-teman buka kamus seperti itu. Sebenarnya dari arti itu bisa teman-teman. Kalau kita tahu artinya ya. Contohnya absorb kan menyerap. Menyerap itu adalah suatu aktivitas. Nah, itu berarti pekerjaan, itu kata kerja. Kalau bisa tahu artinya, tapi kalau nggak tahu artinya nggak apa-apa. Mumpung masih kesempatan atau masih proses belajar, teman-teman. Daripada kita nggak tahu ketika tes, ketika teman-teman tes itu nggak boleh buka kamus, nggak boleh buka HP, nggak bisa. Seperti itu. Makanya mumpung masih ada waktu untuk memuaskan rasa penasaran teman-teman dan untuk belajar vocab, nah teman-teman hajar latihan sambil kalau dapat vocab baru ditulis kayak gitu. Terutama juga kelas katanya biar gak hilang juga. Seperti itu. Saya pun juga kadang masih bingung teman-teman. Ada kata-kata itu yang saya sering nggak tahu artinya dan itu memang agak berat pokok pembahasannya terutama di reading ya. Itu kalau ketika saya nemu kata itu saya nggak tahu artinya ya bingung juga untuk menentukan kelas katanya apa kayak gitu. Nah, untungnya ya karena saya sering latihan, sering joki juga, maka tahu vocab-vocab yang sering keluar itu di TOEFL apa aja. Nah, saya sebenarnya pengen bikin konten juga untuk itu ya, kata-kata yang mau dipakai sorry, bukan yang mau, yang sering dipakai di soal tes TOEFL ITP yang online ini, tapi belum belum sempat kayak gitu, teman-teman. Makin ke sana, makin ke sini, masya Allah. Ya, memang kalau teman-teman malah kalau kita pakai buku itu nanti ada 60 chapters untuk struktur aja. Nah, masa ngerjakan satu soal teman-teman harus membedakan chapter 1 sampai chapter 60 yang mana itu nanti adalah akan akan malah sulit kayak gitu. Kalau saya kan gampang sebenarnya caranya satu, teman-teman. Cari subjek predikatnya ada berapa, kalau ada lebih dari satu kita butuh conjunction, kalau cuma satu subjek satu predikat nggak butuh conjunction. Kayak gitu aja. Nah, nanti tinggal dicek lagi apakah kita butuhnya subjek predikat tempatnya di mana. Kalau tempatnya di awal berarti normal, subjek dulu baru predikat. Tapi kalau subjek itu tempatnya di tengah-tengah, itu kan nggak wajar. Cek dulu sebelumnya subjek ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Seperti itu. Nah, nanti terus dicek secara double komparatif, ada the more nggak, tapi the more itu jarang sekali keluar. Bahkan di TOEFL yang asli ITS saya belum pernah menemukan sampai sekarang. Maksudnya kasus yang menanyakan mengenai bab double komparatif ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang yang saya bilang ke teman-teman di awal, tidak ada kursusan, tidak ada tutor yang bisa menjamin teman-teman bisa. Yang bisa menjamin teman-teman bisa adalah teman-teman sendiri. Usaha teman-teman sendiri, seperti itu. Ini bahas adverb kok jadi jawabannya preposition semua, Sir.
Nah, masih ingat nggak fungsi preposition tadi apa? Atau yang lain deh, mungkin yang lain ada yang bisa bantu? Fungsi preposisi itu apa teman-teman? Kelas kata preposisi. Lupa semua nih. Jadi Menje menjelaskan kata bukan menjelaskan. Kalau kalau apa? preposisi dia bukan menjelaskan. Misalnya kata ke. Menggabungkan. Bukan conjunction ya? Coba coba dalam bahasa Indonesia kita bikin kalimat, Mengganti subjek menjadi eee, keterangan. nah that's right. Jadi Oh, benar. membentuk keterangan. Jadi nanti setelahnya preposition itu selalu butuh objek ya, namanya mungkin teman-teman dulu pernah ambil kursus TOEFL dan sering menyebut atau kalau teman-teman ngikutin di YouTube-YouTube selain YouTube saya itu ada sering sekali saya menemukan itu orang nyebutkan object of preposition object of preposition. Nah itu sebenarnya istilah-istilah yang bikin pusing ya, karena panjang lagi, namanya juga asing lagi, kayak gitu. Object of preposition itu sebenarnya bahasa Indonesianya simpel, teman-teman. Objeknya preposisi. Jadi preposisi itu juga selalu butuh objek ya, dan objeknya itulah yang nanti dirubah menjadi keterangan sama preposisi itu. Jadi fungsi preposisi cuma satu, merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, hari ini kan kita belajar keterangan, kenapa kok malah ke preposition? Ya karena ada sambungannya, seperti itu. Preposisi itu berfungsi sebagai pembentuk keterangan, kayak gitu. Gimana, jelas ya? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Atau gini deh, kalau saya kembalikan ke slide yang bagian adverb pertama tadi ya, teman-teman. Keterangan tadi kan ada 2 bentuk, ya kan? Bentuknya keterangan itu ada 2. Ada yang murni. Nah, di sini ada yang asli keterangan, ada yang preposisi. Maksudnya dibuatnya dari preposition. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok kita bahasnya adverb tapi kok preposition, ya karena preposition itu masuk ke dalam bab adverb. Seperti itu. Gimana? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, Intinya nanti, sir, thank you. oke aman ya. Intinya nanti teman-teman gini, untuk bisa menyantolkan atau gimana ya? Memahamkan diri kita sendiri itu nanti sebenarnya bukan dari teori. Karena teori itu sebenarnya simple, teman-teman ya. Teorinya cuman gitu aja. Yang bikin lebih simpel lagi, itu adalah dari latihan. Nanti memang latihan teman-teman akan menemukan kesulitannya teman-teman di mana, dari situ nanti akan menggali, cari solusinya di mana, dari video, dari kelas kita nanti terjawab nggak? Misal kalau nggak, nah itu silahkan jawab di saya. Kayak gitu, nanti saya bantu lewat, eee, apa, lewat chat, lewat WhatsApp, kayak gitu. Mumpung masih ada kesempatan, maksudnya mumpung teman-teman belum tes, kayak gitu. Karena waktu tes itu nanti udah bener-bener nggak bisa buka kamus, karena kita buka HP aja ketahuan kamera itu langsung didiskualifikasi teman, karena dianggap curang. Padahal nggak tahu entah HP-nya mati atau tiba-tiba apa, nah itu eh, dianggap curang kayak gitu. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita dismiss the class ya. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone.